Sama halnya dengan anak misalkan. Oke, kamu ingin punya anak, kamu berencana membuatlah gitu misalkan kusrek sampai 2 jadi misalkan gitu. Tapi kusrek kumat. Ini kan si baru punyanya ade-adean. Educatif, informatif, kabel. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang dan selamat bergabung di Popot. Gitu kan? Nyekerimnya. Oh, openingnya gitu kan enggak Pak Salman? Itu suara sah sih. Suara sah. Suganti suara mau. Orang bakal kan scream. Wah, mendengar bente death metal. Metal. Band naon Pak nu diresep yang Pak Salman sukai band apa? Baheula. Obituari. Apa tuh obituari? Itu tuh siapanya Seringai. Dan keumuran itu. Oh, Sahana repeng depet. obituari mah ya. Sana manjasan. Orang mah referensinya mentok di dinya anjir. Masalah death metal. Obituari Nepalem deh. Van Halen-nya. Oh iya, Van Halen mah rock and roll. Oh, rock and roll beda deh. Iya mah Tiga Elvis Presley kan. heavy metal gitu. Iya mah Hardcore. death metalan. Death tuh ti dulu geus aya. Di zaman Elvis geus aya eta Death. Salah sahijina eta band legendaris teh. Obituari. Sok manehkeun di mana ya Ustaz resep musik death metal. Coba ieu mah. Oh, loba. Eta man jasa tuh ustad loh. Oh gitu. Wali cenah. Wali murid di budakna. Ya ngomong-ngomong budaknya ya nanya loba non aya kasus anu gara-gara budak langsung non nyungsep gitu. Satu malam, satu hari, enggak sampai satu hari sih. Iya, satu hari Pak Salman. Sampai 1 hari 24 jam. Orang yang asalnya punya kedudukan, dipandang bagus di masyarakat, bergelimangan harta, satu hari sama Allah tuh. Udah langsung. Biasa. Itu gara-gara salah satunya mungkinnya gara-gara anak. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang bapak anak atau bacina. Anak Pak Salman macam-macam sih. Cek saya teh banyak yang bisa dibahas dari anak ya. Salah satunya ya Pak Salman memandang anak itu seperti apa sih? Amanah. Titipan. By the way ini Tapi harus yang namanya amanah kan anak tuh bukan milik kita ya. disclaimer dulu. Di sini yang sudah punya anak saya, Pak Salman sama Mang Ibay. Sementara ini udah masih jadi anak orang. Sementara Ibay sulung semua ya. Oh Mang Ibay sulung. Anaknya sulung semua. Sulung. Karena sulung. Oke. Kumaha Pak anak? Ya anak mah titipan, maksudnya amanah. Yang namanya titipan ya berarti bukan milik kita gitu kan. Berarti kita mah hanya ketitipan terus bagaimana cara mendidiknya, karakternya, ya mengarahkan dia mengenal bahwa kehidupan itu seperti ini gitu. Ya seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau titipan tentu ada yang menitipkan. Betul. Nah, terus kitanya yang dititipi itu unpredictable Pak. Kalau titipan misalnya kieu. Saya lagi nunggu di sini, tiba-tiba Mang Ibay mau ke bawah. Brand orang nitip HP-nya. Nah, HP Mang Ibay dititipkan ke saya. Berarti saya ketitipan. Sebelumnya unpredictable, Mang Ibay mau ini. Nah, kalau anak Pak, kita rencanakan sebenarnya. Jadi kita bisa memutuskan mau punya anak mau enggak, mau chill free atau enggak gitu. Sejuta teh. Iya, tapi kan balik lagi itu kan perencanaan mah kan kita cuma bisa berencana. Artinya segala sesuatunya kamu layak atau tidak kan gitu. Dititipi kan gitu. Kamu oke kayak macam halnya gini lah. Kayak macam misalkan kekayaan. Kekayaan milik siapa? Kekayaan milik titipan. Terlepas dari titipan. Ya, sama halnya dengan titipan. Maksudnya kita ingin sama, misalkan anak juga bisa kita rencanakan sama halnya dengan kekayaan bisa kita rencanakan. Tapi ketika memang
yang berhak menentukan itu tidak. Oh, kamu belum layak untuk jadi kaya. Misalkan sekarang saya kasih uang 5 miliar kamu, saya tidak bisa, bukan tidak mungkin, sangat bisa pun kan gitu. Saya kasih itu uang 5 miliar, bisa nggak kamu bawanya? Mungkin dalam hitungan sehari uang itu habis sama kamu kan gitu. Oh, kamu belum layak untuk jadi kaya kan gitu. Sama halnya dengan anak misalkan. Oke, kamu ingin punya anak, kamu berencana membuatlah gitu, misalkan kusrek sampai 2 jadi misalkan gitu. Tapi kusur kumaha. Ini kan si baru punyanya ade-adean. Maksudnya gosok-gosok di semak-semak, Man. Oh. Atau gini analoginya Jack sama Rose di film Titanic tapi di mobilnya. Oh, iya. Ngerti berarti Mang Ibai? Iya. Sini aja teh. Nggak apa-apa. wah ini liwat sudah datang. Sudah datang tidak apa-apa. Sini aja teh, Langsung sini saja teh. Kapalih dia. Punten alah. Wah, Mantap ini. Wah, mantap. Atur nuhun. Kita di mana ini? Kopi Palasari. Kopi Palasari. Ada kopi adem. Kita Di atas berada gunung. di Kopi Palasari. Ya, udah disediain liwet sama Kopinya luar asin. biasa. Oke. Lanjut tadi nyampe mana, Pak? Kita. Musrek. Analoginya gitu, Man. Film Titanic pas adegan di mobil maksudnya gitu. Kumaha, Pak? Iya kan, sama halnya dengan anak, kekayaan juga kan titipan. Ketika Allah mau menitipkan kekayaan ke kamu, persoalannya kamu bisa enggak nih misalkan gitu. Mengelolanya gitu kan. Itu kan hanya orang-orang terpilih saja yang mendapatkan itu kan gitu. Nuhun. Oke. Oh, jadi gitu nyapanya. Iya. Lamun gitu mah berarti Nah, ini saya jelasin lagi. Sama halnya begini, ketika orang misalkan sudah dititipi kekayaan, terus dia tidak mampu mengelolanya, akhirnya dia banyak menggunakan kekayaan itu sesuai dengan keinginannya, nafsunya kan gitu. Akhirnya kan nggak benar lah gitu. Sama halnya dengan anak. Ketika dititipi anak, kalau misalkan dia merasa bahwa anak lain aja kan gitu. Misalkan tidak diberi pendidikan yang benar, pendidikan yang layak, tidak diberi keilmuan agama yang layak, akhirnya kan dia melakukan kehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan banyak hal itu terjadi dan gagal gitu kan. Ateis teh bukan sendiri ya. Iya, jadi itu ngomongin diri sendiri kamu. jadi Kadang si Raymond ateis loh. Jadi kadang ya kegagalan anak itu kadang-kadang ditambahkan ke orang tua kan gitu. Iya, betul. Secara 90% memang kegagalan orang tua ketika memang anak salah dalam menyikapi kehidupan kan gitu. Benar. Tapi tidak juga begitu semuanya kan gitu. Bisa juga misalkan orang tua sudah memberikan pendidikan, sudah memberikan nasihat yang benar, memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, tapi anaknya tetap di jalur yang salah gitu. Walaupun memang kemungkinan itu beberapa persen ya. Tapi hal itu bisa aja terjadi kan gitu. Baik lagi kepada ya kita mah hanya berusaha gitu. Ketika kita sudah berusaha sesuai dengan apa yang sudah diberikan, artinya kita ada hujah gitu kan. Ketika ditanya di akhirat, kenapa anakmu begini gitu. Berat. Atau ketika makanya kan orang yang banyak hartanya itu akan lama hisabnya kan gitu. Ya bisa orang yang banyak anaknya akan banyak hisabnya kan. Tergantung anak itu dididiknya seperti apa. Iya, didiknya benar atau tidak kan. Benar gitu. atau tidak. Diarahinnya seperti apa. Mang Ibai mandangna kumaha sih? Sama sebenarnya mah. Jadi tapi kalau Amanahnya. pasangan bilang 90% itu didikan orang tua, kalau saya bilangnya justru 99% didikan orang tua. 99% anak itu gimana orang tuanya. Karena yang paling tahu sebenarnya anak mah yang orang tuanya. Kalaupun misalkan pergaulan anak jadi salah satu faktor gimana membentuk karakter seorang anak, ya kalau misalkan orang tuanya pengawasan anak dan bisa mendekatkan diri dengan anaknya, saya pikir bisa sih, bisa dibentuk ku orang tuanya sendiri gitu. Karena yang paling dekat di antara anak tuh sebenarnya orang tuanya. Iya, yang paling dekat, cuman kebanyakan orang tua zaman sekarang mah lebih
naonnya terlalu sibuk dengan dunianya. Tapi Jadi kadang-kadang udah we kasih fasilitas buat anak mah keun we antepkeun gitu. Ya, Sehingga apa yang kadang-kadang terjadi gini ya. buat anak teh imbasnya nanti ke orang tua. ya kadang-kadang kita juga terjebak dengan anak itu sendiri ya. Maksudnya gini, mungkin ada beberapa ya orang tua yang memang terjebak oleh anak. Dia mengaku saking sayangnya sama anak, akhirnya semua keinginan anaknya dipenuhi. Padahal itu kan nggak gitu. Maksudnya memang ada porsi ya unik sih kalau menurut saya ya soal anak ini, bagaimana mendidik anak ini sangat menurut saya unik ya. Kenapa saya bilang gitu ya, terlepas dari saya punya anak 4 ini ya. Sopat. Hisapna gede. Hisapna gede pertama, kedua bapak teh geus kolot. Geus ulah petakilan deui, Pak. Aduh ya Allah. Maksudnya unik, maksudnya gini, ada misalkan dari 4 orang anak misalkan, dia berbeda karakternya, bagaimana cara memperlakukannya si A misalkan. Belum tentu kita menyamakan cara mendidik si A ini dengan si B misalkan gitu. Walaupun di rahim yang sama. Di rahim yang sama, terus bagaimana cara mendidik si B? Belum tentu juga sama dengan si C. Si C belum tentu juga sama dengan si D misalkan gitu. Artinya memang unik. Ketika kita punya anak satu mungkin ya kita fokus pada satu anak itu bagaimana gitu ya. Fokus itu ya. Tapi ketika kita punya anak lebih dari satu, itu sangat menurut saya sih ekstra ya. Maksudnya ekstra juga, tapi juga ada bonusnya. Artinya ketika bonusnya itu karena setiap anak itu memberikan kebahagiaan yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda gitu. Ketika satu anak ya mungkin ya dengan satu aja gitu, tapi dengan 4 anak itu kebahagiaan yang kita terima dari 4 anak ini sangat berbeda-beda, dari masing-masing anak itu berbeda gitu. Jadi misalkan dia bisa dan karakternya itu berbeda-beda gitu. Nah, kenapa saya bilang bahwa bisa saja kita terjebak oleh anak gini. Konsep misalkan sangat sayang sama anak itu bukan berarti juga kita harus memenuhi semua kebutuhan anak kan gitu. Ya. Jadi, maksudnya bukan memenuhi keinginan anak gitu ya. Kalau kebutuhannya mungkin kita harus penuhi. Tapi kalau keinginan itu enggak. Kayak macam misalkan saya punya anak yang 1 tahun, dia lari jatuh. Nah, saking sayangnya kan kita teriak, jatuh, tarik. Dibangunin lah, aduh ngapa mas saya ini nggak mau gimana jangan ya. Ini menurut saya salah, menurut saya bukan salah ya, kurang tepat lah. Yang benar tuh gimana, Kurang Pak? tepat. Kalau jatuh gitu. Ya menurut saya kurang Salahin tanahnya kah? Salahin batunya kah? Atau ada kodok loncat? Ya kalau menurut saya secara pribadi ya saya secara pribadi gitu ya, mungkin ini benar atau salah, kalau menurut saya itu kurang tepat ya. Kalau memang ini nanti menimbulkan kontroversi ya enggak, itu ini kan versi saya. Ya menurut versi saya ketika anak jatuh ya biarin aja dia bisa sendirian gitu. Namun jadi gitu kumaha lu. Terus jatuh teh gini. Biarin oke. Iya maksudnya jangan terlalu over. Maksudnya tuh jangan terlalu over gitu. Misalkan ketika anak jatuh ya jangan teriak tong lompatan deui atuh. Dan diperiksain Tong lebay gitu ya. Biasa tong lebay biasa aja, maksudnya jangan terlalu ini. Tapi itu tipe gitu saya, Pak. Jangan. Saya tuh tipe panikan lagi. Mun ka budak teh. Itu justru negatif. Ada dampak negatif ke si anak. Oh gitu. Jadi setiap orang tua kan punya konsep masing-masing ya dalam mendidik anak. Jadi kalau saya sendiri mah punya konsepnya kasih sayang itu dikasih sama orang tua sama ibunya. Kalau kemandirian dilatih sama anaknya. Jadi sama tiga istri aja lah anaknya kenapa tuh paniknya. Bawa ke dokter ini dan lain sebagainya. Kalau saya lebih biasa condong lebih tenang aja. Apa yang sakit ini ya udah obatin ya, mau ke dokter enggak, ya udah biarin maunya anaknya, karena di situ pertama saya latih dia buat mandiri, tidak bergantung sama orang lain. Apa yang dia tidak bisa baru kita bantu, tapi kalau selama dia bisa biarkan dia sendiri. Itu kalau konsepnya. Jadi si anaknya dari kecil juga sudah dilatih buat mandiri, bukan dengan manja gitu. Tapi ini dibatasi sama penyakit atau tragedi atau kecelakaan yang ringan-ringan. Unsirana bocos mah langsung ke dokter. Ya. Tak kudu ditanya. Hari itu mah udah jelas. Itu kan contoh kasus pada kalau jatuh gitu kan.
artinya jangan kita betul sangat sayang sama anak, tapi bagaimana cara menyampaikan itu ke anak itu akan berefek pada anak gitu ya menurut saya. Artinya ketika memang kita over sangat protektif sangat ini Ketika kita over gitu bakal gimana pasti efeknya ke anak? posesif lah gitu ya, dia tidak akan mandiri, Manja. dia tidak akan survive. Emang mandiri itu kumaha sih, Pak? Balik. Sebenarnya Ya terlepas dari manusia tidak pernah mandiri ya ini gitu maksudnya teh dia tidak akan survive. Maksudnya gini. Nggak survive, kurang banyak ya Iya, banyak bersaingnya gitu. Terus kita harus bisa ngelihat nih anak pertama, misalkan saya punya anak 4. Anak pertama berapa tahun dia bisa kencing sendiri atau berapa tahun dia bisa mandi sendiri. Saya nyampe ayeuna ge kok kencing nggak pernah bisa sendiri, Pak. Nggak pernah bisa lepas tangan gitu. Mesti kan udah dicekalan. Bukan maksudnya sendiri itu emang diri sendiri gitu. Sendiri. Nggak diantar sama Dicekalan orang. sendiri gitu. Terus berapa tahun dia bisa pakai baju sendiri. Terus umur berapa dia bisa ditinggal sendiri. Dan ini unforgettable juga, umur berapa bisa ditinggal untuk naik kendaraan sendiri. Ya. Kadang sok gitu tuh, naik angkot sendiri kan. Bener Yang bener. lebih parah sih, yang lebih fatal dan membahayakan justru sekarang mah dikasih kendaraan sendiri. karena zaman sekarang kan gitu ya. Dulu mah kan umur SMA, kuliah karek punya kendaraan umum ini buat SBG gini kaca narap DJ gini. Naik beat. Segera Tapi kayaknya lihat bawa kendaraan sendiri. Pak, kelulusan anak SD ada yang udah minta NMAX. Jeung PCE ya kan. Ya memang terlepas dari zaman yang serba digital, memang sangat ekstra hati-hati orang tua mendidik anak. Kita juga tidak bisa overprotective, misalkan nggak boleh main handphone, nggak bisa juga karena memang ini zamannya kan gitu. Tapi bagaimana kita memonitorinya kan gitu, membatasi dan memonitorinya hal-hal yang memang bisa diinput dan yang boleh diinput sama anak-anak dan tidak boleh diinput sama anak-anak gitu. Tapi Pak Kia, saya rek nanya ke saurang-saurangnya. Ya pasti menarik. Terkait kejadian yang sekarang viral. Siapa namanya? Mang Ibai? Mario nyiksa David. Terus bapaknya siapa namanya? Bukan orang Sunda lah, eta mah nama ngaranna bapak nama. Bapaknya dipecat sama Sri Mulyani. Terakhir mengundurkan diri dari ASN. Oke. Terus orang pajak ya Pak ya? Orang pajak semuanya diperiksa katanya. Buntut dari itu. Terus buntut ke negaranya, ini efek dominonya. Masyarakat jadi sinis ke orang pajak dan Malas bayar mungkin pajak. cenderung malas bayar pajak gitu. Pokoknya ini ada efek dominonya dari kasus ini. Pak Salman nih, kalau ini istilahnya jadi cosplay dulu lah. Pak Salman cosplay jadi bapak si Mario. Walaupun amit-amit ya misalnya ada kejadian itu. Apa yang akan Pak Salman lakukan, kemudian apa yang dirasakan dan apa respon Pak Salman terhadap anak seperti itu? Bakal kumaha? So, Kalau saya ya kalau memang itu sudah terjadi gitu dan itu misalnya harus sudah dipertanggungjawabkan ya harus dipertanggungjawabkan secara hukum kan gitu. secara hukum. Iya kalau saya secara pribadi. Rela Pak Salman, Ya. anak sendiri Ya kena harus pidana, rela, ya harus rela. nggak nyewa pengacara supaya bebas dari hukuman. Ya harus rela, maksudnya kalau dia salah ya dia harus mempertanggungjawabkan itu. Dia harus mempertanggungjawabkan itu pertama. Terus kedua ya Ayah macam apa ini? Tidak membela anaknya. ya ngapain membela sesuatu yang salah kan gitu. Anjir. Ya, bahkan anak atau misalkan keluarga kita kalau memang dia salah ya pertanggungjawabkan itu secara laki-laki kan gitu. Atau Anjir. secara manusia yang memang punya ini di badan hukum kan gitu. Atau pertanggungjawabkan kalau memang dia salah nggak usah dibela, ngapain mengebela kesalahan malah menambah masalah kan gitu. Oke. Pertama berarti keadilan heula diutamakan, Pak ya. Iya, secara hukum pokoknya kalau dia salah ya harus dipertanggungjawabkan, jangan dibela gitu. Itu satu. Terus kedua bagaimana perasaan saya dengan kejadian seperti ini, yaitu jadi introspeksi buat saya kan gitu.
mungkin ada hal-hal yang memang salah saya lakukan di belakang dan ini adalah teguran kan gitu. Ya langkah terbaiknya memang betul apa yang dilakukan oleh si babanya itu, dia mengundurkan diri dari ASN dan juga mempersilahkan untuk diperiksa gitu kan semua kekayaannya. Ya mungkin ada yang salah dengan apa yang dilakukan olehnya kan gitu. Ya nggak masalah, itu memang sebuah siklus kehidupan. Gitu. Siklus kehidupan. Tapi Pak Salman bener selempeng itu atau ini cuman kalau saya aja itu beda loh. Enggak, saya memang begitu. Kalau memang anak saya salah. Pasti gitu. Hari ini itu kan masalahnya ke negara ini dihukum untuk kemudian lain-lain. Di rumah pas di rumah datang ya kan melakukan sesuatu di luarnya kebodohan gitu. Pas ke rumah tuh dicarekan kah? Nah, itu respon pertama Pak Salman pas ketemu anak itu terus rame di berita. Pas pulang gak ada. Apakah seperti tindakan Pak Salman kepada seseorang yang dolim terhadap Pak Salman waktu itu di kantor? Saya nggak tahu ya, saya diceritain sama Pak Salman doang. Saya belum tahu orangnya siapa. Sebagai manusia biasa, respon saya ketika saya menghadapi itu, ya karena dia laki-laki, ya yang saya lakukan adalah pasti mengomelinya. Mengomelinya, ya, memarahinya. Artinya ya pasti itu, karena saya manusia biasa ya pasti saya akan omelin. Terlepas tindakannya juga sebrutal apapun pasti diomeli dan dibrutali lahnya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Karena begini ya, saya itu sama anak memang artinya memanjakan gitu ya. Bahkan anak saya ke saya itu sangat deket lah ya gitu, deket terus kadang-kadang manja lah itu anak-anak. Tapi saya juga harus menunjukkan bahwa saya singa di rumah ini kan gitu. Nah, ketika anak di luar singanya batas, jabri gak? Jabri. Ketika itu dulu. Saya singa di rumah ini. Ya saya harus menunjukkan itu bahwa saya leader di sini dan saya harus menunjukkan bahwa ada fase-fase tertentu, di mana anak itu harus manja sama saya, harus bergelendotan segala macam, bercanda kadang-kadang pukul-pukulan, ada. Tapi ada masanya anak yang harus tiarap, lencang depan, gerak gitu kan. jadi Abri ada masanya gitu kan. Masanya. Pernah, ini kejadian. Misalkan gini. True story. Anak saya yang paling besar kan laki-laki. Remaja. Udah kuliah. Dilempar ke laut gak? Enggak. Kejadiannya adalah dia pinjem pinjol. Dan saya tidak tahu. Tiba-tiba si pinjol itu nagih ke ibunya. Ini kan sebuah tindakan yang menurut saya sangat ceroboh. Walaupun dia alasannya adalah untuk menolong teman. Friendly. Mungkin itu ada semacam buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anda harus ingat-ingat dulu akan seperti itu atau tidak. Karena kan kepintaran. Benar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian pas samangnya balana gitu. Nah. Jadi bukan cerita kejadian anak, tapi cerita bahwa dulu pas samangnya memang sering membantu teman, tapi tanpa disadari menjerumuskan diri sendiri. Nah, cuman meren efeknya tidak merugikan atau kabarnya ke mana-mana gitu lah. Jadi cuman sama dia sendiri. Terus aku mau apa ceritanya? Iya kan, ya saya harus. Ya akhirnya gimana respon Pak Salman? Ya akhirnya saya marahi. Saya marahi bahwa kadang-kadang gini, saya sama anak itu selalu berdiskusi ya. Maksudnya kebiasaan berdiskusi. Ketika malam ataupun ketika memang ada waktu saya harus berdiskusi, ya saya diskusi gitu dengan anak saya yang memang boleh dikatakan dia udah kuliah lah, udah bisa masuk di ajang diskusi. Nah, itu kebiasaan saya dilakukan diskusi itu sejak dia SD. SD dengan pola yang berbeda, artinya SD itu dia tuh suka nanya, misalkan kayak misalkan itu apa, yaitu mobil itu apa, ya saya jelaskan bahwa mobil itu begini. Terus itu apa yang di langit,
itu adalah bulan tuh gini ya. Itu kan diskusi pola anak-anak SD. Nah itu selalu sampai sekarang itu selalu saya diskusi ada apa di kampus, ketemu sama apa di kampus. Terus sekarang lagi ngerjain apa, itu diskusi. Nah ketika kejadian seperti ini ya saya diskusi. Kamu tahu ini salah. Weh. Kan gitu. Kebapaan pasaman hadir muncul. Kamu tahu nggak ini salah? Ya salah. Tapi kenapa kamu lolos? Tapi saya ngomong teman, kamu mikir nggak siapa yang bayar ini? Kamu udah kerja belum? Terus kamu dapat uang dari mana? Ya hanya dia diam kan. Dan lain sebagainya. Nah, dia diam terus baru ngomong ini saya jelasin bahwa gini akibatnya gini. Kamu kalau pinjam online gini saya jelasin gitu. Ya diam saya gampar pak gitu. Okay. Artinya itu sebuah ada bukan ribut sih. Punishment Punishment. ya, istilahnya lampu merah ini apanya? Ya, Lampu ada merah punishment di sana. Ketika digampar ya dia diam. Udah, saya ngegampar tidak dengan emosi karena memang posisi saya sama halnya dengan waktu itu saya gambar, saya tidak dengan emosi. Tidak. Dengan tangan kok. Iya. Dengan penuh namanya bukan emosi tapi penuh izin mungkin. Enggak tahu nya Emosi dengan tangan. dengan tangan. Gampang nggak dengan emosi, dengan tangan. Ya, karena posisinya memang lagi diskusi, tidak dengan emosi kan gitu. Dan saya nggak tahu siapa itu orangnya. Akhirnya Sampai sekarang balik lagi ke hal yang tadi bahwa ketika memang anak salah, ya jangan direla. Apapun itu. Ketika dia memang salah, ya beri dia peringatan untuk kesalahannya itu untuk tidak diulangi kan gitu. Kalau memang misalkan kita membelanya, ya itu akan jadi taruh aja dan satu lagi nih, ini kalau di saya konsep satu lagi. Kalau lagi ibunya ngomelin dia, kita jangan membelanya juga. Walaupun menurut kita bahwa anak itu nggak salah gitu. Tapi ibunya malah ngomelin misalkan gitu. Ngomong gitu. Padahal menurut kita bahwa anak itu sebenarnya nggak salah gitu. Kita jangan nimpalin ibunya, tapi jangan membela si anak itu, biarin aja gitu. Biarin aja. Nah, ketika ibunya beres ngomelin, baru kita ngomong pelan-pelan ke ibunya, jangan di depan si anaknya. Ngomong pelan-pelan ke ibunya bahwa dia gini ya nggak usah juga kamu gini ke dia, nanti dia gini gitu. Nah, ketika pas misalkan di TKP-nya kamu ikut juga, misalkan kita ikut juga nimbrung ngebela dia, nah dia akan ke depannya dia akan melakukan kesalahan dan dia akan berlindung di kita gitu loh. Jadi biarkan, ketika memang ibunya lagi ngomelin biarin aja. Kalau menurut kita, walaupun dia menurut kita dia sebenarnya nggak salah, tapi kenapa harus ngomelin berlebihan gitu. Dan itu pun berlaku pada konsep ketika saya ngomelin anak-anak, si ibunya jangan ikut campur gitu. Karena ketika dia ikut campur, dia akan merasa ada pembela gitu loh. Si anaknya akan ada rasa, kedepannya dia akan berlindung di belakang si ibunya gitu. Yang jadi masalah ketika kita ngomelin si anak dengan omelan yang sebenarnya kita harus dianggap benar sama anak, ibunya nimpalin dengan si Gano bener wae didinya. Waduh. Ya, itu bahaya. Ya, maksud saya harus ada ya kesepakatannya dengan ibunya. Ketika memang kita mendidik si anak, ya posisi kita harus bisa harus bisa menempatkan. Jadi harus di briefing dulu lahnya sebelumnya ketika mau ngomel tuh kita sekarang bakal ngomelin anak untuk kebaikan anak. Apa aja yang mau diomelin, apa aja yang mau diomelin. Tapi kalau lagi di breakdown dulu, jangan sampai lu bentar. Kamu ngomong tanggung jawab. Sementara kamu tiap hari ngusep, enggak. Jangan ngomong tanggung jawab. Kamu jadi lepas tanggung jawab dari kepala rumah tangga. Jangan sampai kayak gitu. Oke Pak, ngerti sih Pak, bener. Jadi ada kalanya walaupun kita sayang kepada anak, tapi ada fase-fase tertentu yang justru dengan satu tindakan kita yang menurut orang-orang itu ringan tangan atau bagi kaseto ringan tangan, tapi bagi kita selaku istilahnya mempunyai adat kolot zaman dulu gitu, itu perlu loh nya sangat apa gitu kan, sangat perlu. Maksudnya gini balik lagi pengalaman ini mah, pengalaman sekali lagi ini bapak nih 4 anak gitu kan, pengalaman. Jadi kalau satu anak mungkin kita tidak akan terbebani pada satu hal yang kecemburuan sosial pada anak. Artinya
bagaimana kita menerapkan itu pada misalkan 4 anak biar seimbang gitu. Itu satu. Terus kedua, bagaimana juga cara mendidik si sulung menjadi contoh buat adik-adiknya. Nah, itu juga kadang-kadang jadi tantangan juga. Karena gini, kalau misalkan si sulung kita biarin, nah ini akan jadi komplain dari si adik-adiknya. Misalkan si abang aja begitu. Dan itu kan jadi contoh. Jadi dia akan ngikutin si sulung. Nah, ini unik ya menurut saya. Bagaimana jadi seorang bapak gitu kan. Jadi seorang bapak yang memang benar-benar bapak di sebuah rumah tangga tuh harus begitu. Artinya kita tidak selesai dengan mendidik istri. Belum selesai nih bagaimana cara mendidik istri, kita sudah dalam bagaimana mendidik anak kan gitu. Kalau istri mungkin lebih kepada memperhatikan bagaimana makannya, bagaimana dia asupan gizinya kan gitu. Dia lebih hampir 80-70% tuh lebih ke sananya. Skincare-nya. Iya, skincare. Padahal menurut saya outfit of the day-nya. Iya, outfitnya, dia sutradaranya lah ya. Sutradaranya. Maksudnya gimana-gimananya. Terus memang peran istri ini sangat berat sebenarnya. Maksudnya bahkan super berat kalau menurut saya. Istri yang baik tentunya. Yang kata Bang Haji, istri soleha. Istri soleha. Hanya istri soleha. Gimana nyanyian? Benar-benar sangat berat banyak. Sangat. Sebenarnya sama sih. Intinya mun Bang Ibai kumaha Ibai? Kalau saya pada dasarnya satu konsep sebenarnya cara mengasuh anak. Cuman bedanya Pak Salman kan dengan 4 anak ya. Itu tadi baliklah ke pertanyaan saya awal, kalau Ibai cosplay lah sekarang ya, jadi bapak si Mario. Iya, sebenarnya sama, cuman kalau saya agak sedikit lebih soft lah hanya. Lebih soft lamun Pak Salman kan lebih keras lah. Kalau lebih keras dalam artian lamun budak salah ya geus tong dibela. Kalau saya enggak. Kalau anak salah, dia memang harus mempertanggungjawabkan. Namun saya jadi bapak nasi Mario, anaknya biarin masuk penjara, tapi kita urus di penjaranya. Maksudnya diurus jangan sampai dia merasa sendirian di sana. Karena dia tetap nimpa musibah, tambah keluarga dia ngantep gitu kan kasarnya, tapi tetap diurus. Kita tempatkan selnya, jangan satu sel dengan senior napi gitu kan. Bukan. Yang kalau itu mah jago habak. Jangan sampai kayak gitu kan. Kalau itu mah itu sebuah efek dari kesalahan. Efek kesalahan. Apapun itu dibiarin berarti apapun kayak yang gitu. akan dia terima di penjara nyawayahna. Anjir. Dari perlakuan kamu dengan kejadian itu pasti akan ada dampaknya juga buat dia kan, tidak hanya sekedar di penjara. Mang Ibai rela anak Mang Ibai misalnya tidur di atas aqua yang pakai air gitu. Saya Atau pakai bantal. Saya pernah Kak. Itulah kenapa saya lebih soft, tidak terlalu keras, karena saya pernah ngalamin sendiri gimana rasanya dihukum sama bapak, direndam di air drum dingin jam 12 sampai jam 4 subuh. Sambil live TikTok enggak? Karena waktu itu belum ada karena waktu itu menang gift atau masih Friendster zaman, belum ada live TikTok. Tapi serius Mang Ibai, Serius. dari jam berapa? Dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Kayak dulu mah aya gini ice breaking naon sih? No. Ospek. Nya kayak gitulah. Karena Mang Ibai sama bapak di ospek. bapak Ya Allah. karena ketahuan pas Agustusan Nolong ayam. bukan mabuk. Mang Ibai mabuk. Parah sampai tidur di teras rumah orang, di gemrong kulaler, diseret, dijambak jam 12 malam, masukin ke drum. Jangan pernah berani keluar dari drum ini sebelum saya suruh. Pas adzan subuh keluar. Dan Mang Ibai nurut. Ya nurut karena takut. Bapak kan PNS ABRI dengan didikan yang keras itu kan. Pantesan. Dengan didikan yang keras itu ya pasti Untung takut. terguling-guling nepi kayak Untung dia tembak. Tapi yang saya ambil hikmahnya itu yaitu hukuman ringan. Kalau buat
kelas ABRI itu hukuman paling ringan karena mungkin dia menganggap anak. Kalau dikasih hukuman yang lebih parah lagi mungkin anak saya nggak akan Pakai paralon teh geuning. apa meureun kumaha tentara lamun manggih maling Iya. gebuganana. Paralon. Tapi dia tidak sekalipun melayangkan tangannya ke badan saya. Intermezzo Selama lah gitu. terkait tentara, sorry bye dipotong. Ayo Pak, kerja dia wayang golek. Gue tempat tentara di ABRI ya nah, komplek ABRI gitu. Tukang es nong dirusakkeun anjing eta dihajar aja nepi rusak. Saya teh gandengkeun. Dirusakkeun lanjut Itu kan. Itu keras-kerasna didikan seorang ABRI kan seperti itu. Nya. Nah bayangin kalau misalkan saya disuruh jungkir atau misalkan dikubukin karena ketahuan itu kan memalukan keluarga. Tapi kenapa hukumannya bisa seperti itu? Itu ada satu kasih sayang orang tua di situ. Meskipun dia tahu kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakuin. Dan dari situ saya berhenti. Nggak pernah ketahuan. Nggak pernah ketahuan. Jadi tukang udah tuh pernah kejadian juga gitu tapi anger itu kan. Jadi lebih rapi. tapi lebih rapi. Tapi Itu ya berarti itu jeleknya. Bang Ibai tipenya istilahnya seperti orang tua. Ya. Sebenarnya orang tua tuh bisa lebih keras gitu untuk menghukum Bang Bisa. Ibai. Tapi istilahnya lebih kepada soft. Tadi Lebih- juga Lebih softnya teh karena ya walau bagaimanapun dia anak. Tapi di satu sisi kita juga harus mengajarkan, bukan hanya kita yang harus mengajarkan anak, tapi biarkan lingkungan sekitar pun mengajarkan. Kalau misalkan anak jatuh terus kita kan pasti dia tahu kumaha rasana sakitna meureunna. Dia nggak akan mungkin, dia pasti belajar biar gimana caranya dia nggak jatuh lagi. Tapi kalau misalkan kurang lebay segala macam diubaran gitu, ketika dia jatuh dia tinggal lari lagi. Kayak apa bang? termasuk ketika Mengajarkan anaknya manja ke dia. di penjara tadi ya. Di penjara udah aja biarin mau gabungnya sama preman gerot, betul, senior, betul. terus dia disuruh mijitin semalaman juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk hukuman. Karena kenapa? Dari sebuah hukuman itu Ayah yang akan jahat. dari sebuah hukuman itu akan ada hikmahnya juga. Oh, Siapa tahu ketika dia keluar dia jadi kenal kan dengan seseorang yang mungkin agak berpengaruh, yang bisa menjadi teman. Itu kan ada hikmahnya juga. Dengan setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nama Al-Usri Usro. Nah, lain. Lain. Nah, Itu coba kan itu aja dalil namun itu kan no smoking ya. Artinya Baru login kemarin. baru login goblok. ya Pantes itulah. rambutnya kayak sebelah. Saya kayak pernah punya pengalaman anak saya pas lagi main keserempet sama mobil. Serempet sama motor. Serempet sama mobil. Lamun dengan pasaman geus ditotok tah. Nu nyerempetna ka ieu mana? Moal teh digaplokan tah nu nyupirna. Jago tah lamun teh gitu. Tidak segitunya juga. Tidak segitunya. Karena yang nyerempet pasti orang udah dewasa, orang bawa mobil. Tapi saya enggak. Pas waktu itu saya lihat kondisi anak cuman ada bengkak karena keserempet. Bengkak dibawa ke dokter. Kata dokter nggak ada yang patah, nggak ada yang apa. Ya udah biarin. Si penabraknya juga datang ke rumah kalau misalkan ada apa-apa. Bapak saya ganti semua pembayaran pengobatannya. Saya bilang nggak usah, anak saya nggak apa-apa kok. Cuma yang lain kali lebih hati-hati. Nggak ada sedikit pun emosi terlibat nyalahkeun kumaha naon sih mana cuma nyawa di komplek itu hati-hati lu segitu loba barudak. Enggak. Anak saya tidak apa-apa, ya udah apa yang mesti dimasalahkan. Anggap dia jatuh terus luka kita obatin. Ya udah. Tapi dari situ saya jadi belajar bahwa dia akan lebih hati-hati kalau misalkan Oke. lagi main. Sip. Itu sih lebih softnya ke arah sana. Jadi lebih softnya kalau Lebih Mang soft. Ibai mah nya pada dasarnya sama jeung Pak Salman, cuman Mang Ibai lebih soft. lebih mungkin ya. soft. Terakhir Mon, Sebagai anak. sebagai anak ya kan nggak tapi ente ayeuna cosplay heula sebagai bapak we si Raymond ge tapi karena kan nggak akan relate, cuman malah pengen nanya jatuhnya kan belajar dari permasalahan tadi semuanya kasus apalagi ditambah sama si nama nanti tadi si Mario tadi gitu, permasalahan dia mukul atau gimana sampai koma dan lain-lain, tarik ke belakang ternyata permasalahannya soal cinta ya. Jadi pengen nanya kan ada cewek di sana gitu, pengen nanya Mang Ben anaknya masih kecil cewek ya, ada yang masih remaja dan lain-lain, kumaha gitu sebagai bapak yang punya anak kecil atau punya anak remaja cewek, kumaha ketika ada cowok datang gitu, remaja datang ke rumah, om
izin pengen ngajak Siti Dijawab ku saya simpel. main kumaha gitu. Meureun di otak mah teh anjing aing apal ya otak maneh. Pasti check in gitu. Ngomong jam 11 mah gitu. Tah kumaha gitu. Ku saya jawabnya simpel. Jangan Oyo, jangan Redos. Bukan kasiunan kan? Royal. Kasiunan. Kudu Royal atau minimal Papandayan. Tapi ya jadi pembahasan menarik nanti di next episode kalau sebenarnya kita teh istilahnya melihat sebagai orang tuanya memandang anak tuh dan Dilepas. kisah cintanya tuh seperti apa dan itu juga sebenarnya yang pernah kita alamin sebagai anak gitu. Ini bakal kita bahas lah di next Cuma episode. satu deh ya, pas model tadi ya. Ini ada closing statement dari Bang Karni. Silakan Bang Karni. Kadang ada satu yang kita lewatkan sebagai orang tua. Heeh. Minta maaf. Minta maaf. Artinya gini, saya keras terhadap anak. Misalkan saya bisa saja main tangan ke anak. Ketika memang dia salah melakukan sesuatu. Gitu. Nangis lah anak gitu kan, ngomelin gitu, pakai apa, apalagi saya cubit atau saya gampar. Tapi beberapa menit kemudian, tapi tetap saya pas nama nyubitnya pakai linggis. Pakai gegep kayak gini. Nyubitnya pakai gegep gitu. Pakai cutter aja. Satu. Nyubit eta. orang paling nyut mah tara paling nyentil ya. Nanti ya. Nah, setelah semuanya clear, dia paham bahwa itu salah. Selanjutnya minta maaf. Kita peluk anaknya walaupun kita tadi marah gitu. Maafin Abi ya. Peluk usah maafin, biasa lagi udah itu. Artinya memang Enggak gengsi Pak itu. Ya, jangan. Artinya memang kita hanya ingin mengasih tahu ke dia bahwa itu salah gitu. Dan kamu ketika salah kamu akan mendapat ini punishment-nya gitu. Nah, selanjutnya kenapa saya minta maaf? Ya, biar dia paham itu. Kalau misalkan saya tidak melakukan tidak minta maaf, dia akan menganggap bahwa saya otoriter atau kejam lah apa gitu. Jadi nganggapnya bahwa saya tuh paling benar padahal kan enggak gitu. Jadi saya harus minta maaf sama dia bahwa apa yang saya lakukan itu adalah karena kamu salah gitu. Kenapa Abi melakukan itu misalkan karena kamu jangan melakukan itu lagi biar Abi nggak melakukan itu kan gitu. Artinya minta maaf. Closing statement-nya dari Pak Saman selain tadi mendidik, kalaupun salah ya dihukum pun. Kalaupun keras ya boleh keras dan Mang Ibai menambahinya tapi lembut gitu kan. Dan jangan lupa juga ada closing statement dari Mang Ibai. Kalau dari saya sama sih hampir mirip-mirip. Cuman kalau saya karena kebetulan anak saya juga perempuan kan. Saya mengharamkan sekali orang tua yang menggunakan tangan untuk mengajar anak. Karena kenapa? Saya berpikir ketika ada sebuah kekerasan itu mengajarkan anak untuk bertingkah keras juga ke orang lain. Itu yang membuat saya satu-satunya hal yang saya lakukan ketika saya marah hanya membentak. Cukup dengan membentak pun karena mungkin perasaan perempuan kan lebih halus gitunya. Dan itu pun yang istri saya lakukan. Kalau dia marah dia ngebentak. Dan ketika ada bentakan keluar entah dari saya atau dari istri, si anak nangis, dia akan lari ke salah satu. Jadi kalau misalkan saya bentak, dia akan lari ke ibunya. Kalau ibunya yang ngebentak, dia akan lari ke bapaknya. Jadi dia diajarkan salah, tapi di sisi lain kita sebagai orang tuanya akan ada ketika dia misalkan merasa sedih atau merasa apa gitu. Mau seperti apapun kesalahan dia, salah satu dari kami itu akan selalu ada buat dia. Itu kalau misalkan saya yang lagi marah, kamu nakal banget. Pernah saya bentak nyampe beberapa kali. Dia nangis, dia lari ke ibunya. Sama ibunya di nyemon Cukurama diupahan lah. Begitupun sebaliknya sering juga sama ibunya. Dan itu kalau kesalahannya sudah fatal banget. Oke. Tapi memang ada, maksudnya gini. Untuk kasus satu anak mungkin nggak masalah ya. Menurut saya sih dipukul itu nggak masalah. Kalau itu menurut didik. Artinya kan tadi saya bilang bahwa polanya memang berbeda-beda nih. Kalau misalkan kita punya misalkan lebih dari satu anak. Iya. Polanya beda-beda. Polanya beda. Saya dari 4 anak ini ada beberapa anak yang tidak pernah saya pukul. Cukup saya bentak selesai. Hanya
ada yang memang dia memang harus dipukul. Gitu. Ada anak yang emang wah ini sayah banget nih. Ada Jadi cerminan diri kita Memang gitu ada. yang kita pukul tuh dari biasa. dari beberapa teman saya pun yang anaknya lebih dari satu itu dia sendiri yang sering cerita. Iya. Dia mau orang pisan terletik. Mata orang rada bingung ya ngadidik nak kudu Mata kumaha. ngadidikna- Da soalna lamun ku orang dibentakan seeutik manehna apa orang baheulana kumaha. Atau ke indungna kadang sok diomelan teh. Kaos nu teh kitu wae baheulana. Nah, jadi mereka tuh kadang suka bingung ketika mendidik anaknya yang salah satunya itu mirip banget dengan kita gitu loh. Intinya setiap anak tuh mempunyai pola didik masing-masing. Betul. Salah satunya tadi Pak Salman ada yang perlu misalnya main tangan, ada pun enggak gitu kan. Kalau Mang Ibai cenderung kepada enggak gitu kan. Ya itulah mungkin Mang Ibai kalau sekarang 2 ya. Satu ya. Mungkin nanti nambah lagi 1 atau Apanya? udah Istrinya? ada 3. Bukan dong. Bukan Anaknya istrinya. Tapi selingkuhannya. Ini liwat udah tinggi nih, aduh. Oke, gitu aja mungkin ya. Tetap di rencana keluarga sehat bareng Kak Seto. Tapi ini seru, obrolan seru dan semoga ini ada part 2-nya nanti karena banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore di persoalan anak ini dan semoga kasus yang sekarang itu menjadi kasus terakhir lah ya untuk didikan orang tua yang gagal mungkin. Semoga kedepannya tambah berhasil lah orang tua dalam mendidik anak dan semoga Kak Seto panjang umur intinya. Amin. Amin. Kon Komnas Perlindungan Anak, Pak. Oke, tetap di mana, Pak? Ngepod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu liwat sekarang, Pak. Udah. Educatif, informatif, come on.